warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yudlilhu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang hadis-hadis seputar kurban. Sebelumnya kita sudah bicarakan tentang disyariatkannya penyembelihan di dalam setiap umat sesuai dengan surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Kemudian bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syariat penyembelihan itu berbentuk kurban, yaitu sembelihan hewan jenis tertentu di waktu yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin ada hadis yang menganjurkan supaya bapak dan ibu bersungguh-sungguh dan memperbanyak amal saleh di 10 awal Zulhijjah, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amali ma tutiqunahu, ya, ambillah amalan sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian ada hadis yang kedua tentang ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak berkorban padahal dia mampu. Nah, ancamannya adalah fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Kalau ada perbuatan yang kita tinggalkan lalu kita berhak mendapatkan celaan dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan bahwasanya amalan yang kita tinggalkan adalah kewajiban. Nah, kemudian hadis berikutnya yang mengaitkan kurban dengan keinginan. Wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban. Kalau ada amalan yang dikaitkan dengan keinginan, itu menandakan bahwasanya amalan itu tidaklah wajib karena dikaitkan dengan keinginan. Kalau ingin dilakukan, kalau tidak ingin tidak dilakukan. Jelas itu bukanlah yang disebut dengan kewajiban. Karena kewajiban ingin tidak ingin, dia tidak dikaitkan dengan mau atau tidak mau, dia harus tetap dilakukan walaupun kita tidak mau. Nah, itu 3 hadis yang sudah kita bicarakan. Nah, kemudian arba'un la tujza fil adha'i, la tujzi fil adha'i. Ada 4 cacat yang yang membuat kurban kita itu tidak dibalasi atau tidak lagi sah, makanya tidak dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awra'u al-bayyinu awaruha, ya, yang cacat matanya atau yang jelas butanya, walaupun butanya itu hanya sebelah matanya. Kemudian yang kedua, wal maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Secara kasat mata saja bapak dan ibu sudah bisa tahu ini hewannya tidak normal, ini hewannya sakit, ya, mulutnya berbusa, matanya merah menyala, kemudian sifatnya juga sulit untuk digunakan dan lain sebagainya. Wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, yang pincang dan jelas pincangnya. Wal kasiratul ladzi la tuqi, dan yang kurus tidak bersumsum atau yang tidak berdaging. Nah, tidak berdaging bukan dalam artian tidak ada daging sama sekali. Daging yang dimaksud adalah daging yang sangat kurang, sehingga tidak pantas dikatakan dia ingin bersedekah dengan hewan ternak tersebut.
Nah, 4 cacat ini tidak boleh ada dalam hewan kurban bapak dan ibu. Nah, makanya lihat-lihatlah hewan kurban itu sebelum disembelih, bukan karena kita tidak percaya kepada panitia yang sudah kita beri amanah, tetapi semata-mata untuk menenteramkan dan memantapkan hati dalam melaksanakan ibadah. Ya. Adapun cacat-cacat yang lain, seperti tanduknya retak atau patah, kemudian giginya tidak sempurna atau mungkin tidak punya gigi sama sekali, kemudian telinganya robek, ya, atau ada di badannya bekas goresan luka. Nah, ulama tidak sepakat untuk mengatakan itu tidak sah sebagai kurban. Sebagian tetap mengatakan itu sah sebagai kurban. Nah, yang disepakati yang 4 ini saja. Nah, tapi walaupun tidak disepakati, tentu kita ingin selamat dari segala macam kekurangan dalam hewan kurban. Maka berusahalah semaksimal mungkin cacat-cacat yang diperdebatkan tidak ada pada hewan kurban, apalagi cacat-cacat yang disepakati membatalkan sahnya hewan itu untuk dikorbankan. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ini hadis tentang cacat. Nah, di samping hewan itu tidak punya cacat ini, umurnya juga sudah mencukupi, ya, lebih dari 2 tahun memasuki tahun ketiga. Nah, itulah hewan yang bisa dikorbankan. Nah, kalau kurang, ya jelas tidak bisa. Nah, kemudian cacat tidak ada, umur sudah cukup. Maka kalau untuk seekor unta bisa berserikat 7 orang, dalam riwayat yang lain 10 orang. Nah, untuk seekor sapi bisa berkumpul berserikat 7 orang maksimal. Nah, untuk seekor kambing yang mayoritas dan lebih kuat menurut kami pendapat yang mengatakan untuk 1 orang saja. Walaupun ada juga riwayat dari salafus saleh yang mengatakan 1 ekor kambing bisa untuk 3 orang. Nah, tapi pendapat yang lebih kita kuatkan adalah untuk 1 orang. Nah, oleh karena itu, ya, kalau ada 1 ekor kambing dimiliki oleh 3 orang, maka itu tidak sah sebagai hewan kurban. Ya, biasa sebagai sedekah biasa saja. Nah, begitu juga kalau ada seekor sapi berserikat 50 orang, ya, bayi 50.000 surang atau 200.000 surang beranak kena, atau beli sikul sapi, sikul jawi, itu tidak bisa disebut kurban. Ya, itu hanya bisa disebut sebagai sedekah biasa saja. Bahkan ada yang ekstrim. Kalau ada seekor sapi berserikat 7 orang, seandainya di antara yang 7 itu ada yang niatnya tidak ikhlas, itu tidak lu bisa sikul sapi. Itu kan ekstrim jadi. Ya, malah kan merisau kawan-kawan anak sekolah umum. Karena awak kan berkurban sebenarnya seekor kambing. Yang bagian awak, dia sesuai dengan awak. Yang bagian ini, dia sesuai dengan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, 1 ekor sapi atau jawi kalau Jawa, kerbau ya, 7 orang maksimal. Artinya 7 orang itu 1/7. Nah, yang 1/7 itu adalah seekor kambing. Walaupun jumlah orangnya tidak 7 orang, asal jumlah kambingnya 7 ekor, ya sudah, silakan. Ya. Bahkan ada 1 orang yang bisa 7 ekor kambing. Yang penting jumlah kambingnya sesuai dengan aturan tadi. Walaupun jumlah orangnya kurang dari 7 orang, ya, ada yang berkorban 2 ekor kambing, ada yang 3 ekor kambing. Kemudian ada yang 2 ekor kambing. Bertiga itu saja sudah 1 ekor sapi. Nah, orangnya 3, kambingnya tuh 7. Ya. Aja sampai kambingnya siku, orangnya ber-7, itu nak buat. Patungan apa ibu cucu dicicit supaya berkorban cik keluarga kau. Kalau di awal tuh inyolah magiakan harto ke orang yang terdaftar sebagai peserta, ada komite ibu bagian ibu, datang anak komite mak bagian kamar, tahun lain komite mak bagian kamar. Kalau lagi agian atau berarti itu milik si ibu. Nah, si ibu ingin berkorban dengan harta hasil pemberian, ya sudah, tidak ada masalah. Karena mendapatkan harta dengan pemberian juga tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalih harta dan dipakai untuk seekor kambing, itu harta dan dimiliki sempurna oleh seseorang. Ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya An Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budni
wa yuqassima ya budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi jazaratiha syai'an. Nabi SAW kata Ali bin Abi Thalib memerintahkan ya untuk menyelenggarakan kurbannya dan untuk membagikan ya kurban tersebut semuanya, mulai dari dagingnya, kulitnya dan jilalnya. Jilal ini adalah atribut ya, selimutnya, tali paiketnya, kaluangnya, kaluado, pokoknya segala hiasan yang ada pada hewan kurban, itu jilal namanya. Itu disedekahkan juga kata Ali bin Abi Thalib. Nabi Nabi. Kemudian wala yu'tiya fi jazaratiha syai'an, dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun dari kurban kepada penyembelihnya. Tak boleh aku mengambil dari hewan kurban untuk tukang karajo, nama dabiah, nama caca, macam-macam lah. Nah, orang dan karajo baik menyembelih, nama caca, nama potong-potong dagingnya. Ya, karena orang nama kali yang biasanya dan tahu berapa potongan nambarin sekian dari sekian. Ya. Kalau lewat mungkin setiap kali timbang ada nama atau saya timbang. Kalau orang tak tahu nih. Orang yang kerajo model itu tidak boleh dia dari hewan kurban itu kayaknya sebagai upah. Aduh, namanya tidak boleh sama sekali dapat dia itu salah. Yang Nabi larang itu aku tidak boleh kecil Ali bin Abi Thalib magiah ke orang yang kerajo dari hewan kurban sebagai upah. Kalau sebagai sedekah tidak ada, ya sebagai hadiah tidak masalah. Tapi sebagai upah itu yang dilarang dari Nabi. Orang yang nak karajo saya dapat, masa nak karajo dah dapat, kalau kalau dia dapat, yang nak karajo dapat, apa dia nak karajo orang miskin pula. Tapi nak bagian keinginan dari hewan kurban itu bukan upah. Tak boleh panitia bagi hewan kurban. Ya, lalu bahelah itu sedekah untuknya, di sebenarnya upah untuknya juga, itu tak bisa. Jadi orang yang karajo pun dua dapat jatah hewan kurban yang dapat, upahnya dapat pula. Kecuali kaki kau bahagia, tinggal tolak upah tu, ayat terserah dia, tidak masalah. Kalau ada tukang naga karajo tu minta, kamu nak minta piti upah, kamu minta upahnya lagi, jadi canggihnya. Tak boleh sedekah orang dijadikan untuk membeli jasa. Tak boleh sedekah tu diperjualbelikan lah. Jadi hewan kurban itu disalurkan sesuai penyalurannya, dan tak ada dalam penyaluran hewan kurban dijual bagian tubuhnya atau bahagian dari hewan kurban untuk dijadikan upah atau biaya operasional. Dijualnya kulit dengan alasan kulit nak berguna. Siapa ngecat kulit nak berguna? Kalau tak kan kamu berguna dia buat. Itu nang keluar dari likunya saja berguna dia orang. Masa kulit nak berguna? Kena kelamat dia awak sebagai keputusan. Bukan jual kulit pak, dia nak berguna. Nak pandai orang memanfaatkan kotoran saja pandai orang memanfaatkan. Masa kulit nak pandai. Jadi nak buat apa sajalah. Kan jelas itu. Di surah dari Nabi yang membagikan lagiannya. Kulit. Kalau dalam Sahih Bukhari disebut mana tu? Alal masakin, untuk orang miskin. Lagi ada orang miskin tu kau pangan aja lah. Ya. Kau jual masalahnya, lejat aja tu. Nah, tahu dimanfaatkannya, ya sentiasa berdoa, bolehnya berdoa. Hanya sentiasa beralih atau lalu dari kulit, ya sudah jadi tikarlah. Tentu kulitnya bahagia dan seekor sapi itu. Dan kulitnya dipotong-potong sekarang tepat tangan lah. Akal itu harinya tu. Diberi kepuat jangan terbuang, diberi tablet lalu datang dijual siantar pengembali. Hati itu. Dapat guna orang tentu dia dicancang je. Maka di semua lah nan memisahkan kulit dari yang turanan santiang. Diharapkanlah kepandaian itu dengan menyisihkan bahagian harta tertentu untuk upahnya. Jangan menjadi orang yang suka eksploitasi, eksploitir mental penjajah.
Sekali rampu ada yuang, 2-3 pulau terlampau. Itu kalau musafir rancak. Tapi kalau awak bersedekah atau awak berkorban, itu tak rancak. Sekali lagi, upah dapat, jatah dapat. Jangan tu jawab hemat dan efektif, efisien. Itu nak muak ada model itu. Menyambian Allah. Jadi Nabi Makasih Nabi melarang ambo magiatkan dari hewan kurban untuk penjagal atau penyembelih pekerja itu, maka sebenarnya dia janjian sebagai upah. Tapi kalau janjian sebagai sedekah, silakan. Ya, bahkan sebenarnya dia lebih berhak karena dia kerajo. Yang tidak kerajo sedekah. Nah, tapi bukan sebagai upah. Nah, oleh karena itu upah itu dari saku-saku kami sendiri. Nahnu nu'tihi min 'indina. Kami memberinya dari harta kami sendiri, kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis dari Imam Muslim. Ya, dalam hadis dari Imam Muslim, kami keluar dari saku-saku kami sendiri. Artinya Nabi nak menyembelih langsung. Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib sebagai penyelenggara. Artinya ibu nak menyembelih langsung. Ibu mengajarkan ke panitia. Yang menyembelih langsung itu adalah sunnah. Yang mengajarkan ke panitia itu sunnah jo. Jadi kalau nak sanggup buat menyembelih surah, wajarlah ke orang yang mampu. Itu sunnah. Aja macam-macam elo orang lain. Aku dah ada sunnah surah Allah dengan kurban ini. Apa itu? Dan kalau Nabi langsung yang itu kan sunnah juga. Itu mah Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Nabi sembelih hewan kurban apa. Memangnya Nabi tak mampu? Nabi mampu kan? Nah mampu saja bisa menyerahkan ke orang lain. Apalagi ibu enak mampu. Dan jangan jawinya dah mati, dia dah mati dia menggigit kecilan dia. Itu masalah. Aku pakai cian dah sunnah. Apa dah sunnah tadi? Kurban kini dah sunnah. Bagus itu pakai kupon. Kalau pakai kupon dia nak ada sama Nabi lah. Tapi di mana tak ada sunnahnya? Itu hanya teknis membagikan supaya lebih teratur pembagian. Afdalnya dan A dan B dan C dan kumpul C, kumpul 2, kumpul 3 sama isinya. Tapi kalau kumpul dibeda-bedakan, isinya berbeda-beda pula, sah tapi tidak ideal. Wakilcian sah tapi nerancang. Kupon A dan yang balik, kupon B dan yang setengah balik, kupon C dan yang setengah balik. Ada pedih lah, jangan sebenarnya. Karena ada ketetapan bara dan yang bara pun ada lah. Nanti Nabi dia mengecek, kalau nanti tahu, ajalah sedekah, simpanlah. Anak di sedekah itu antara yang tu langsungnya entah ada jadi. Yang penting nyosah kalau ada bahagian yang disedekahkan. Itu nak betul. Nah, semakin banyak bahagian yang sedekahkan, tentu semakin kaya di akhirat. Itulah kedibawahnya mati. Semakin rancak dan sedekahkan, tentu semakin rancak pula nilai lebih tinggi. Tapi kalau semakin buruk dan sedekahkan, taruhlah satu lagi hanya kampuangan, hanya tulang sup saja hanya bagikan. Kalau apa ibu tanya sah, sah. Tapi kalau ibu tanya siap tu sudah sah menepik dia ni, ya sah kalau menepik dia. Ya palu sedekah, ya bersedekah dengan yang bukan terbaik. Dan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kamu kepada albir. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak akan kamu dapatkan surga sampai kamu sedekahkan apa yang kamu cintai. Artinya kalau awak syukur dan dia model tu, itulah yang dia ke orang. Ajar awak beragiat ke sesuatu yang kalau awak dan dia awak dan Allah menerima dia buatnya. Ya, itu kan teknis saja. Supaya jangan sampai gajian kurban lagi kupon datang dia baru. Supaya itu jangan terjadi, dia aturlah. Supaya panitia jangan dikecuah, sudah dia datang, dia tukar bajunya, dia datang dia. Aku lah balik bajunya, lain orang itu ada pelannya dia. Sehingga rajinnya boleh balik, dia nak lepek sebenarnya orang dah lepek. Supaya itu jangan terjadi, ada bela aturan model itu. Ideal jangan sampai berbeza, ya semua selesai. Tujuannya supaya jangan kupon adu dua dagian lagi. Itu saja itu untuk memperhitungkan bara kantong dan kawat persiapkan. Itu idealnya.
Kalau nan kupon A untuk peserta, kupon B panitia, kupon C masyarakat umum, isinya sama saja. Itulah nan idealnya. Untuk menghitung saja tu mengkalkulasikan barang yang akan diberi. Tapi kalau peserta ada yang padat dan panitia gomok anan apa alat tu mungkin dulu saya dapat aku pun cerah dia nak merah setiap lagi warna dah. Tak gigi silap dah tu. Bagian penyakit aku kurang nomor. Kendaraan cak. Kalaupun sah ya salah. Karena ada je di bagian. Tindakan cak. Jadi siapa mampu silakan. Makanya bagi orang yang berkorban ada anjuran kepatang yang pertama, tahan diri dari potong kuku, potong rambut. Tahanlah diri. Hukumnya makruh, haram kata mazhab Imam Ahmad. Ya, nah makruh kau bisa hilang kalau ada keperluan. Mulai dari sejak awal Zulhijjah masuk sampai hewan kurban yang disembelih. Nah, bukan berarti ibu-ibu tidak masih sikit rambut di rumah. Ya, wak nama dia kurban start tanggal 1 lah masuk. Jadi tidak bersikit-sikit rambut ibu. Biarlah laki ibu kamu kurban tu start. Ya sikit lah rambut itu. Ya, tapi awak nak boleh cari rambut, ya tangga rambut bentuk segala macam. Awak kan menyisir merapikan. Bukan niatnya mencari rambut. Bukan menyengaja untuk itu. Akhirnya biasa rambut pakai cambah. Macam lain dia. Apa kelebihan tu? Semua orang haji cerita kelebihan. Ya, dah boleh curi rambut asal jangan tanah 20 orang mang dah boleh tangga. Kalau tangga orang mang saya ikut kambiang tapi dah dok. Apa dia tu? Makanya menggawi tak gawi dah cucu asyik betul. Supaya orang di pantai nyamuk tu hilang rasa katanya. Apa dah Imam Asy'ari ditanya sampai batin, kami boleh menggawi sampai ke tulang kalau lagi bisa. Baru langsung sampai ke tulang. Kalau macam-macam itu bakal layan. Ya, awak nak akan namanya ada Islam tengah-tengah. Ini kan ada Islam tengah-tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Islam jalan tengah. Itu namanya sabana. Ya, Islam saja. Cuma untuk menandingi istilah orang dan Islam Nusantara lah, dan Islam macam-macam, Islam liberal lah. Ada orang awam dan Islam Islam ya, Islam saja. Itu arti. Kalau manhaj ada namanya, kalau akidah ada namanya akidah wasatiyah. Iya. Aku dikali bawahnya. Itu kan untuk meredam. Ujung-ujungnya disuai Islam saja. Ya sudahlah. Kalau memang itu tuh tujuannya. Tapi kalau jalan tengah nanti makasih dan sesuai dengan selera itu nak buah gitu. Ya. Islam itu kan tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan, tidak ifrat, tidak tafrid. Ya, kalau umat ada umat pertengahan. Jadi Bapak dan Ibu, tahanlah dari potong kuku, potong rambut sampai hewan kurban disembelih. Saksikanlah penyembelihan kalau mampu menyaksikan. Kalau tidak lemah. Ya, kurban buat dua cukup cik sinan tak menyaksikannya. Sudah bisa disaksikan saja gitu saksikan. Itu kalau mampu lah tu. Kemudian yang ketiga, ada biar dalam suang kalau ditekau. Ya, anak kampek ada bacaan yang dianjurkan. Ada tapi lemah hadisnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya Fatimah qumi ila udhiyati wa quli inna salati wa nusuki. Wahai Fatimah, saksikanlah penyembelihan kurbanmu dan bacalah inna salati wa nusuki. Hadisnya sayangnya tidak kuat. Tapi kalau ada orang mengamalkan berdasarkan hadis itu, ya sudah. Mungkin dia berpendapat mengamalkan hadis lain dibolehkan dengan catatan tertentu. Itu ada asal usul namanya. Walaupun lemah ya, ada asal usul namanya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau dia berdoa seperti doa yang diajarkan. Ya, bahwasanya ketika Bapak dan Ibu berkorban, setelah penyembelihan berdoa atau dalam penyembelihan berdoa, Allahumma hadza laka wa minka fataqabbal minni kama taqabbal min Ibrahim. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau. Hewan yang saya sembelih ini rahmat dari Engkau. Sekarang saya sembelih untuk Engkau, maka terimalah dari aku, ya, sebagaimana Engkau menerimanya dari Ibrahim alaihissalam. Silakan. Asal pun awak sampaikan bukan awak nan menonton dan membaca bismillah. Dan disyaratkan membaca bismillah adalah tukang mendabiah. Ya, kalau mendabiah yang saya
Nawak bersolat tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nama maksudnya saya haram dimakan. Walaupun kurban dengan dia. Ya mau nak pandai orang baca-baca tu. Kalau nak pandai dia mau yang membaca, kau nak mendabiahnya, itu nak nama ya betul. Maka ni nak mendabiah tu jangan orang nan modal bagak saja. Ya, nak modal ladiah nyali tajam dah itu modal dah. Mendabiah tu ibadah. Kau kurban kau orang nan berilmu nak kena cari. Sudah berilmu, akhirnya taluk tak takwinnya untuk mendabiah tu. Kau kan tidak orang nak sembahyang, anak dukun gadang lah. Kan berisiko ke kurban awak. Kalau dah ini nak bismillahi, dah barakai kurban awak tahun kini. Itu kecil. Apabila mendabiah tu kawannya jin setan, dia mengaku bisa tahu alam gaib, musyrik itu, nyo ambil hak Allah khusus. Hanya Allah yang mengetahui alam gaib. Tiba-tiba dia mengecek bisa tahu alam gaib. Padahal mengetahui alam yang gaib, la ya'lamu illa huwa. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Lil hasar, satu-satunya hanya Allah. Tiba-tiba dia bisa lo keceknya. Berarti kekhususan milik Allah yang dia. Itu nak kepada dia tu. Itu sembilan orang zindik nanti. Sama dia sembilan orang musyrik. Bapak ibu diharamkan memakannya. Ya. Maka pilih-pilih anak panitia yang tahu aturan agama, panitia yang memang taat kepada Allah, yang saleh, sehingga ibadah ibu sempurna, yang panitia tidak dikecam karena pelaksanaan sesuai sunnah Nabi. Cenderung yang anggota korban itu tidak peduli, dia dilaku secara dinyok, ini dia kemudian ada bisa. Kau ibu tahu caranya sesuai sunnah Nabi, ibu kena ibu lalai, ibu dimintai pertanggungjawaban. Lah tahu tu bermasalah di sini. Bapak satu aja di sini. Benar tu. Jadi salah satu dakwah itu tadi awak boikot tu panitia-panitia yang pelaksanaan dengan kelamaan dino saja. Panitia-panitia yang menganggap kurban itu adalah kebiasaan. Jadi tata cara pelaksanaan disesuaikan dengan kebiasaannya. Berhenti di sini. Ya, itu yang agak ekstrimnya. Jadi kalau pesawat mengecek itu. Model kotoran dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, apalagi yang dianjurkan ya bagi orang yang berkorban, itu yang setahu Pak itu menahan diri dari potong buku, menyembelih secara langsung, menyaksikan penyembelihan kalau mampu, membaca doa tadi. Nah, ada anjuran untuk salat. Ada. Salat apa? Salat sunat kurban namanya. Ada tu dalam hadis Nabi. Ada. Di mana itu? Di panitia ada itu. Sudah mendabiah kurban, dipersilakan untuk salat 2 rakaat. Salat apa? Salat duha. Ya salat duha sajalah. Jadi yang belum ada tu disambung kurang ada salat khusus itu. Dan duha aku kurban tak ada kurbannya duha aja kan. Ketika agak dikaitkan seketik orang awam mencari nampaknya ada salat kemarin sesudah berkurban. Tak bisa orang beribadah. Dan Nabi yang berhak untuk mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah. Maka sesudah kurban saya, lebih dulu lah sebelum kurban, lebih sempurna nih. Serupa salat rawatib ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Ya kalau boleh sudah beribadah boleh, ya sebelum itu. Maka sesudahnya saya mengadu rakaat saya 10 rakaat jawab. Yakinlah bapak dan ibu kacau kalau ada dalil itu daripada pasti kacau. Kalau beribadah itu dibawa ke selera Islam, balain selera. Ya bos selera aku zikir tu nak 99. Favoritnya 99 kan. Kalau dah boleh 99 dah kurang dia tambah salah. Dan nak satu. Bila kita awak kata satu. Ya selera tak sabur. Makanya tak pernah ibadah tu dibawa ke selera keperasaan. Dibawa ke perasaan bisa halal bisa haram. Dan kawan halal dan kawan yang dakwah haram. Dia wajib lewat tak ada. Nah, setelah itu ya, adakah anjurannya ya dibatasi sampai 7 kali? Tidak ada. Pokoknya selama mampu muslim balik berakal merdeka amalaklah setiap tahun untuk syariat untuk berkorban. Jadi sebelumnya kan kita sudah jelaskan mendapat syariat korban itu muslim balik berakal merdeka mampu. Kalau ada orang mampu balik berakal merdeka non muslim
tak kurban nama. Ada satu orang menyambut dia sikap dia itu satu kurban dador itu. Ya. Itu bisa membuat orang awam terkicur dulu. Jadi hati-hati. Nah, upah itu diambil dari uang yang Bapak Ibu setawan. Ya, misalnya sapi orang kata 2 juta. Kalau 7 orang kan sampai balik juta. Dan sapi itu kadang terbalik 2 balik juta. Dan sapi yang mago bisa 10 juta. Ada binti balabian 2 juta. Di balialah balabian tadi untuk beli asoi, beli timbangan. Dia balik cancang, landasan untuk mencancang dan lain sebagainya. Ini dijual kuning di bagian ke kayu, di bagian kasoi, di bagian ke karate, atau di kupon. Nah itu menurut. Nah, kalau ada anggota kurban nak namu, kalau dia operasional, ambil dengan luan panitia, luan ambil kami yang boleh pulang, ada biaya pulang ya. Karena dia itu, awak dah ditolong oleh orang beribadah. Bahkan orang menolong itu untuk kesempurnaan ibadah. Kalau awak surah menabiah tidak jelek. Kita sesuai adabnya menyendiri tidak jelek. Jangan dagang 1 kilo di awak nama menyelesaikan akhirnya 3 kilo ni lebih. Ada seladiannya malakin itu tulang, malakin di dagang, malakin di kulit, ada dan sebagainya. Nah, orang mau minta tolong, barasia dagang itu dapat, barasia kulit itu bisa dimanfaatkan. Tak ada yang terbuang sio-sio. Kan adil kalau awak menanggung beban biaya itu dah belajar. Ya. Kecuali lah dia itu aku tak perlu. Kalau dia tu jatah boh, sedekah ke masjid. Itu rancang. Ini adalah berhak. Hanya kecil kan boleh. Awak kalau dia tanpa diminta, ambil atau sedekahkan. Awak ambil, awak akan surang halal, awak ambil, awak sedekahkan itu halal dia. Atas apa dia? Dan jadi ketika awak menerima upah, itu tidak otomatis menghilangkan keikhlasan. Karena keikhlasan bukan dicari dari menerima atau tidak menerima upah. Ada juga orang yang nak menerima upah, dia tidak diikhlaskan. Buktinya, dia nak mendapat upah hanya gara-gara saja. Malai-malai saja saja. Tentu ada. Jadi ikhlas itu kesungguhan. Dia kena sungguh-sungguh. Dia kena maksimal kerajaan, maksimal beramal. Berarti dia tidak sungguh-sungguh, tak terpengaruh dia pemberian atau tidak diberikan. Kalau ini nak menerima upah dia sungguh-sungguh, ya tak ikhlas dia. Karena keikhlasan itu mendorong seseorang melakukan amal semaksimal mungkin. Itu keikhlasan yang dikasih. Makanya diminta ikhlas supaya amalan di kerajaan itu maksimal. Jangan dimakan dan anak kerja. Nah, kemudian tidak ada lanjuran. Ibu nak berkorban, ibu amanahkan ke orang. Lalu pas sebelum penyembelihan, serah terima dulu. Saya wakilkan penyembelihan kepada anda. Ya, saya terima perwakilannya lillahi ta'ala. Atau majulus ramai. Saya serahkan hewan kurban saya kepada anda. Nah, itu hidup mengambil. Ketika kuat datang ke panitia, Pak, mau satu kurban, kupiti, diterima oleh panitia. Kalah. Artinya panitia dan cari siapa tukang daging, panitia dan membagi barang atau sendirinya cara pembagian, panitia dan mengelolanya, itu membuat serang. Kalah. Aja nama salam-salam dulu. Kok iyo nak perlu sampai mana? Kok makin lama makin ada yang baru. Ya, dia muak dengan lama. Itu kayak itu. Wait yang baru lah. Supaya yang bosan lah. Apa yang baru lah? Mana-mana nambah itu. Pas sedikit jadi. Nah, ketika apa jadi peserta kurban lah menyerahkan pengelolaan itu ke panitia, ikuti aturan panitia. Kalau tidak suka aturannya, aja sampai sini. Nah, selama panitia itu tidak membuat aturan yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Kalau panitia itu membuat aturan, sabo daging kurban untuk peserta, daging yang dibagian sekali aja, dia itu protes akhirnya. Tapi kalau untuk peserta dapat 2 kilo, selebihnya disedekahkan, terima lah tu. Banyak tu seketik. 2 kilo tu banyak tu seketik tu. Banyak kalau dibanding dengan 1 kilo.
Beliau tengok. Ya. Dia buat berkorban satu kambing. 2 kilo dari satu kambing tu banyak seketik. Akan ada dulu nama dua tu. Ini korban di situ dia banyak macam anggota tu. Dulu orang bersaing untuk mendapatkan peserta. Yang banyak jatah peserta. Akhirnya kalau peserta tu disinan untuk mendapatkan jatah lebih banyak dibanding tempat lain, itulah nak dapat dia. Itu nak dari Allah tu. Tapi dia ada minta sekilo 2 kilo dan dia penelitian 5 kilo. 5 kilo tu pun ya masih sakit tu. Kalau dibaca firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi yang di ujung tu Allah katakan faqulu minha wa atimul ba'isal faqira, makanlah separuhnya, agian ke orang miskin separuhnya. Jadi artinya dia bagi 2, makan separuh, bagian separuh lain. Itu perintah Allah. Nah, kalau perintah Nabi lain, ya agak banyak bagi. Faqulu ma badallakum wa tasaddaqu wad-dakhil, makanlah yang ada di tanganmu, sedekahkanlah, simpanlah. Berarti bagi 3, sepertiga awak makan, sepertiga awak sedekahkan, sepertiga awak simpan. Berarti 2/3 untuk awak dan 1/3 dari sedekahkan. Kalau ikut hadis Nabi tadi, itu kecil Imam mazhab Hanafiyah mengatakan model itu. Nabi memang nak banyak wik seperti 2/3, tapi dari sabda beliau ada isyarat. Ya, ada bagian untuk awak makan, ada bagian untuk awak sedekahkan, ada bagian untuk awak simpan. Kalau dicari berarti bagi 3. Kau iyalah kamu yang tu dibagi 3. Dapatlah 3 kilo seketik dah. Jadi, jangan dituduh peserta korban tu mencari yang banyak. Kalau pun dia dapat 2 atau 3, kalau dia diklik firman Allah bagi separuh. Kau kambing tu hari ni misalnya 20 kilo, 10 kilo untuk Allah. Itu ya. Kalau bagi 3 seluruh hadis Nabi, bagi 3 lah 20 tadi. Berapa kilo je dapat? Akhirnya dia dapat 2 kilo. Berarti tu Allah dikatakan kategori sedikit. Berarti sakit tek nanya dia, lebih banyak nanya berikan. Sudah. Ala gajian ke itu 2 kilo. Kecilnya, setengah on selah. Sudah. Biar setengah on lagi yang kurang. Anak panitia, gue aturan mau datang. Aku kan supaya jangan kaca. Kemudian kalau ditawarkan di panitia terima atau tidak ke sana. Ibu iya kepada ayo. Iya lo alu pada dia orang mendaftar baru tak. Ambo peluangnya bayar. Lo cie minta 7. Carilah sapi kalau 7. Aman tu lagi. Nah, jadi awak khawatir dengan permintaan. Memang tak membatalkan secara pasti. Tapi awak khawatir itu merusak kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya kalau pembagiannya seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi bagi orang yang kulit tadi, ya 2 caranya. Yang pertama, ya sedekahkan kulit tadi, ya untuk orang miskin. Atau orang miskin itu meminta bantuan kepadanya untuk menjualkan, lalu hasilnya diberikan kepada orang miskin. Ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, kemudian itu pendapat Imam Al-Ghazali dan pendapat Imam Abu Saud. Beliau menjualkan hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Nah, kemudian hadis berikutnya. An Ali radhiyallahu anhu annahu kana yudhahi bi kabshaini ahaduhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu 'an nafsihi. فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. رواه الترمذي atau At-Tirmizi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkorban dengan 2 ekor kambing, salah satunya untuk Nabi dan yang lain untuk dirinya. Lalu beliau ditanya dan beliau menjawab, Nabi memerintahkan saya melakukan itu, lalu aku tidak pernah meninggalkan selama-lamanya. Itu dalil orang yang memuliakan berkorban untuk orang telah meninggal.
Kau Nabi lah bergaul. Jadi Ali bin Abi Talib, dua ikut kami, cik tak Nabi, cik. Dan cik dia tak mau. Apa kau itu? Nabi dan suruh tu itu. Maka saja disuruh tu tidak pernah tinggalkan selama-lamanya. Aneh hadis ini. Dan ternyata memang ketika Ali mengatakan tak pernah meninggalkan berkorban untuk Nabi dalam dunia. Adi Parisu memang sanadnya bermasalah. Ya. Syekh Al-Arnaud mengatakan hadisnya ada perawi yang majhul, namanya Al-Hasna. Kemudian Syekh Al-Albani juga mengatakan hadisnya dhaif. Nah, kemudian hadis dhaif jelas tidak bisa dijadikan landasan untuk hukum. Dia hanya bisa untuk fadailul amal. Aku cerita tentang fadailul amal dulu berapa? Ya kadang-kadang orang pun langsung asyik fadail, dasarnya legalik. Ya hadis lemah tak bisa jadi dasar hukum. Dia bisa jadi fadail gitu. Kalau yuju, itu ada syarat yang mesti dipenuhinya, setidaknya 2 dalam kitab mustalah hadis itu dipelajari. Ya, lemahnya tidak bersangatan alias dhaifnya bukan dhaif karena perawinya bermasalah, bukan karena keadilan perawinya yang dicela. Nah, dhaifnya atau sakitnya masih bisa ditoleransi. Belum status tempat. Kemudian bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal dan haram. Kemudian mengamalkannya berdasarkan kehati-hatian, bukan memastikannya itu sahih dari Nabi SAW. Anak kawan awak mengamalkan Islam itu malah dia meyakini itu kehati-hatian saja. Bahkan yang meyakini secara pasti itu sunnah Nabi. Bahkan yang berani berdebat jawab ketika awak kecehan itu tidak sahih. Atau di malu kehati-hatian dengan baju-baju itu nama Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kemudian mengamalkan hadis dhaif, baca sampai selesai, kecil dia. Ini potong-potong itu kan. Aku fadilahnya 700 kali lipat kok. Yo, tapi dasar hukumnya apa? Kalau nak mengecek 700 kali lipat itu hadis sahih, itu langsung jadi dasar hukum, langsung jadi fadilahnya. Nah, kini dalam hadis itu ada tidak diketahui identitasnya. Resikonya kalau tidak diketahui identitas itu adalah jangan perdutonya, hadis palsulah namanya. Jangan dituduh perdutonya, hadis mungkarlah namanya. Jangan pelaku dosa besarnya, hadis makruh namanya. Jangan pelaku dosa besarnya, hadis mungkar namanya. Jangan ketika muda rancak hafalannya, ketika tua anjur hafalannya. Sudah, dhaifnya berbahaya. Walaupun tidak sampai sama bahaya nanti tadi. Kemudian bertolak belakang dengan dalil-dalil lain yang diceritakan kalau anak untuk orang tuanya, tapi kalau minantu untuk intunya hati udah semua. Ibu dia sayang anak suami ibu yang pertama, ibu satu lah suami yang pertama untuk korban. Suami dan ibu ini ibu satuan itu derangnya. Apa masalah jadi itu suami ibu itu tidak. Suami ibu itu tidak meninggal. Kalau suami ibu ibu kepada kim satu sama lain. Bu suami ibu cara mati. Tidak ada lah betul. Awak hanya bisa muslimin muslimat saja. Tapi kalau ayah jual anak, itulah kamu betul. Ketika seorang wanita bercerai dengan suaminya, maka anak itu berhenti jadi anak suaminya. Ada dua itu cerita. Itu tetap anaknya tu. Dia mati dia itu tetap anaknya tu. Dia jadi anak orang. Jadi seandainya hadis sahih kepada ibu, bisa lah. Untuk orang dalam meninggal siapapun, walaupun bukan untuk orang tua. Ali bin Abi Talib dengan Nabi kan bukan orang tua dengan anak, tapi mertua dengan anak. Bahkan beliau itu adalah sepupu. Sepupu dari Nabi SAW. Anak dari Abu Talib. Abu Talib ini saudara dari Abdullah. Abdullah ini adalah bapak dari Nabi SAW. Saudara sepupu menantu dari. Jadi boleh menikah anak awak dia sepupu awak. Nah selanjutnya hadis dari Abdurrahman bin Jabir Al-Ansari, dari bapaknya Jabir Al-Ansari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi kabshaini amlahaini aqranaini azimaini
mujibain fa'adja'a ahadahuma wa qala bismillahi wallahu akbar Allahumma an Muhammad wa ali Muhammad wa qarraba al-akhar fa'adja'ahu wa qala bismillahi wallahu akbar an Muhammad wa ummatihi man syahida laka bil tauhid wa syahida li bil balagh. Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing yang putih bertanduk besar gemuk. Beliau rebahkan salah satunya lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadisnya hasan. Tidak bisa jadi dalil awak mulia ikut mengorbankan orang yang meninggal. Karena Nabi berdoa, Allahumma. Jadi dari bab doa, ya Allah, aku dari yang keluarga doa diterima oleh Allah tidak, itu terserah Allah. Artinya tetap dan sekurang yang untuk satu orang. Cuma waktu doa berkah kebaikannya meliputi semua orang. Itu doa itu. Bukan seekor kambing yang milik Nabi dan keluarga beliau, enggak. Kalau aturan tadi yang yang mayoritas 1 ekor kambing milik 1 orang. Makanya siangan mengorbankan orang tuanya dalam meninggal, lebih nama orang tuanya di papan itu, siangan punya orang tuanya dalam meninggal, dan punya atau yang punya. Karena seekor kambing milik 1 orang. Ya, yang pertanyaan siangan punya. Untuk kalau ini 60, ini nampak pahala pada prinsip. Tapi Allah Maha Pemurah, orang lain bisa ketularan pahala. Nah, itu masalahnya. Cuman dia akan seolah-olah pasti sampai saja. Padahal kalau nyoba sedekah, maaf, nyoba korban, niatkan untuk orang yang meninggal. Berarti kan niatnya untuk orang meninggal. Karena mesti ditulis niat. Ini korban niatnya untuk orang meninggal, perlu ditulis niat itu. Tidak perlu. Allah sudah tahu apa yang jadi niatnya. Nah, cuman pertanyaan berikutnya yang harus dijelaskan ya, nan punya siapa? Maka tentu itu. Ya, nan kambing sikur punya 1 orang. Kalau ibu kecil nan punya orang tua yang meninggal, orang bertanya, lo cek lagi nan punya piti siapa? Sudah tu, ya. Ambo nan punya piti, tapi ambo bagian piti itu korona mati. Memangnya bisa? Bisa juga mati itu punya piti lain untuk belikan dia. Itu juga aneh juga hidup. Ya. Tapi taruhlah kalau yo. Ya. Tapi bertanya siapa? Orang mati dapat perintah, jelas tak? Itu ni. Wahai orang Muslim, berkorbanlah walaupun engkau hidup atau sedang mati, atau kau menjadi itu. Anak jadi nama mampu tu orang yang beri. Jadi Bapak dan Ibu, hadis kau tak bisa jadi dalil. Ya, karena kau adalah bagian dari doa dan prinsip seekor kambing yang Nabi sembelih itu milik beliau. Ya, oleh karena itu prinsip yang lebih kuat. Maka jagolah tu supaya sempurna korban yang kita laksanakan. Ya, kita lanjutkan sesudah azan isya. Ketika hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi tidak bisa dijadikan hujjah karena hadisnya dhaif. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darqutni yang dinilai hasan oleh pentahqiq itu juga tidak bisa dijadikan dasar hukum karena itu hanyalah lafaz kalimatnya Allahumma, doa dari Nabi. Dari malai dalil yang memuliakan awak berkorban untuk orang yang meninggal. Nah, dalil satu-satunya yang bisa dipakai nampaknya dalil umum. Dalil umum. Nan dalil mengorbankan orang dalam meninggal itu nan dalil itu hadis Ali bin Abi Thalib tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tapi dhaif.
Dia jalil. Bila meninggal dikorbankan tadi. Takkan pernah tidak ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib selamanya. Tapi sayang, kini ada hadis umum yang bisa kita masuk. Ya Rasulullah, ya, inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa inni azunnuha law takallamat la tasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha wa li ajrun faqala na'am. Ya, sesungguhnya ibu saya meninggal mendadak dan tidak sempat berwasiat, dan aku mengira kalau dia tidak mendadak meninggalnya dia akan berwasiat. Wasiat itu berupa sedekah, ya sepertiga saya ke sana atau sebagian ke sana dan sebagainya. Apakah ibu saya dapat pahala jika saya bersedekah atasnya dan saya juga dapat pahala? Nabi menjawab, ya. Sedekah di sini mencakup semua sedekah. Sedekah di sini sifatnya umum. Masuklah sedekah dalam bentuk kurban. Karena dalam hadis Nabi tadi kan, makanlah dan diawak, sedekahkanlah bahagian yang lain kepada orang-orang miskin. Kemudian simpanlah kalau ada yang akan disimpan. Nah, jadi masuknya dari hadis tentang sedekah. Ambo dapat pahala tak ya Rasulullah? Ibu ambo dapat pahala tak? Yo, dapat pahala kedua-dua. Nah, ketika kedua-dua dapat pahala, berarti kan dibolehkan itu, sebab pahala itu didapat kalau itu benar dilaksanakan. Nah, di apa je ibu memakai berkorban untuk orang yang meninggal tu pakai hadis sedekah secara umum? Maka teknis jo itulah sedekah adalah sedekah. Itu tuh penyebabnya mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak boleh awak satu makan lidah. Walaupun mazhab Hanabilah mengatakan bisa aja awak makan. Tapi di hadis yang dipakai hadis umum yang bercerita tentang bersedekah untuk seorang ibu, ya maka maknanya ya yang hewan kurban itu awak sedekahkan untuk ya orang tua. Nah, itu makanya ada pendapat. Ada juga yang tetap mengatakan boleh, tapi kan perdebatan jadinya. Nah, padahal tak mesti bapak ibu melakukan itu. Ya, sebab bapak dan ibu, ya kalau anak dengan orang tuanya di dalam surat At-Tur ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami iringkan mereka, ya kami iringkan kepada kedua orang tuanya, ya keimanan dari anak cucunya tadi, dan tiadalah kami kurangi dari amalan mereka sedikit pun. Artinya ketika anaknya beramal, Allah iringkan amalan itu kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anak dan beramal itu sendiri. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Dek model itulah berkumpul anak jamaah apa di sarubo. Taruhlah mungkin amalan orang tua yang kurang, dek anak itu beramal saleh dan rajin beramal saleh, akhirnya mengalir kebaikan itu ke orang tuanya. Akhirnya berhak kumpul dalam sarubo kesedekah. Nah, kalimat yang membuktikan orang tua dapat pahala dari amalan saleh anaknya. Kalimat yang membuktikannya wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak kurangi pahala dari amalan mereka itu. Artinya, bapak sampai dikecil mana pahala anak beramal itu tidak kurang. Dia adonan dia kurang ke orang tuanya. Dia adonan diinginkan oleh Allah ke orang tuanya. Supaya jangan sampai adonan subhat dia disangkut dia anak abu dan pernah beramal amalan abu kurang pahalanya dioper separuh orang tua. Tidak. Kau kasusnya sama bagi apa perempuan ke orang yang puasa. Pahala orang yang puasa dapat jawab dan pahala orang puasa itu sendiri tidak berkurang untuk inyo. Tapi yo antara anak orang tua tu. Nah, batu orang tua berhak dapat benda tu. Padahal kadang-kadang ada orang tua nak mengajarkan amalan tu. Bila dikecek Nabi, inna atyaba ma'akala rajul min kasbi wa waladuhu min kasbi wa waladahu min kasbi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya dan anak itu adalah hasil usahanya. Dan Allah dalam surah An-Najm ayat 38 juga mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tiadalah yang dinikmati oleh manusia di akhirat kecuali apa yang dia usahakan.
Anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Berarti orang tua berhak menikmati hasil usahanya yang berupa anak tadi. Dan Allah akan iringkan pahala amalan saleh dari anaknya untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia beriman. Itu kalau amalannya berhubungan dengan keimanan saja. Kalau amalan berhubungan dengan kekufuran, kemaksiatan, kalau orang tuanya namajan, dapatlah orang tuanya. Tapi kalau nak orang tuanya namajan, dapatlah orang tuanya. Nah, kalau nak nenok, dak orang tuanya mana namajakan, tapi anak tua do ke dunia dia usaha orang tuanya, makanya berhak dapat berkah dari amal salehnya. Kalau nak nelok langsung, kalau nak buat celian dulu. Jadi itu. Parailo Allah, sayang Allah kawak. Berarti rugi orang nak punya keturunan. Yo. Ya, aku nak punya keturunan takwid miskin, ayo gila. Aku nak punya keturunan tak taluk yang melahirkan sakit, tangguanglah. Sakit melahirkan tak tertahan, balasannya tak bertanggung badan. Makanya anak soleh umur kedua untuk orang tuanya, seolah-olah orang tuanya masih bisa beramal, padahal nak mengalirkan amalan anaknya saja. Dan anak tak kurang nilai pahala. Nanti buat tiulan nama beranak, ini orang nama beranak, mengandalkan kamu harus disesuaikan dengan kehendaknya. Kalau anak orang start mengalir kawak, tak bisa. Kalau disambang ke anak yang nyaman. Kecerita anak yang keluar dari rahim awak. Ini kadang-kadang perangai suami awak, perangai suami awak, dan sia-sia. Tunan anak, tunan walad. Aku nak kelangan di dosa, doa anak yang soleh, asal anak yang soleh, anak siapa pun awak dapat dulu. Tentu awak dapat dari seiman sakidah. Allahumma firil muslimin. Awak dapatnya dari siapa saja. Nah, tapi kalau untuk orang tua juga ada kekhususannya dalam ayat. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan siana mati putih amalannya akecek. Imam Al-Qurtubi hadis tu la diakui di ayat itu. Ya. Dan doa anak yang soleh saja, anak tu tetap milik orang tua. Maka amalan anak tu bisa juga jadi milik. Amanah mana susah-susah menyiapkan. Membuat itu dengan orang tua di sini. Banyak kesalahan yang harus dijadikan. Amanah sekali satu tahun awak menyiapkan orang tua. Mana nak kerugian? Sekali setahun dia pas berkorban ini orang tua sedekah orang tua. Anak salam dia tu 1390 hari ini kemana? Dia di Allah dan kadang-kadang ada wak biasa sih. Rugilah Pak. Di anak ko lagi, di orang tuanya berusaha, maka orang tuanya berhak dapat kebaikan dari anaknya. Karena secara anaknya, karena inilah yang menjadi penyebab anak tua do dan bisa berubah. Kalau tidak dilayani anak itu tidak pernah masalah. Itulah makanya orang tua. Jadi langsung. Kecuali kalau berwasiat itu memang harap tua. Apakah boleh menyembelih hewan kurban di tempat terbuka yang dilihat oleh hewan kurban lain yang belum disembelih? Nah, ketika bapa dan ibu tidak sanggup menyembelih sendiri, maka pilihlah orang yang tahu tata cara penyembelihan sesuai sunnah Nabi. Inna Allah kataba ala kulli syai'in al-ihsan. Allah telah tetapkan dalam segala sesuatu itu sikap al-ihsan. Kok kamu membunuh hewan yang disuruh dibunuh, baikkanlah pembunuhannya, jangan disiksa. Ya, sebab kalau di Australia tidak diundang-undangkan kan. Kalau rasanya agak kurang manusiawi cara mendabiahnya itu ditegur atau diundang-undangkan, dipidanakan amu yo entah ba'ala orang lain. Jadi cinta ini kayak hewan daripada manusia dan sesamanya. Manusia itu ada yang dibantai di Palestina, ada yang dibantai di negara lain, tidak peduli jadi. Dan dibakai di tidak peduli jadi. Ikut kabau sama makia stek. Itu betulnya orang tu. Dah rancak jatuh jauh itu dah pada bim pam tu. Itu dilaporkan juga. Ada presiden Amerika yang sedang diwawancara di televisi. Lewatlah langau, ditakut dengan langau. Habis suaranya merah orang. Siapa merah? Pencinta hewan. Akan langau di bitun.
tidak beradab, tidak manusia. Iku orang yang tadi pangan orang di bantai dibakar, dihancurnya rumah ibadah. Anak daun, di mana isi kepala manusia itu? Itu awak you lu kecewa. Oh you nak, sejak awak aku kembali dan beradab apa? Akhirnya muncul ide. Baru seandainya sakti yang terlibat biar kau disuntik sarafnya dulu supaya nak merasukan apapun. Atanya lah kalau sudah mati itu, tak kena jumpa betul. Dan dia suntik, dia sudah dia tu mati. Tu apa saja, niat saja. Itu tidak biarkan niat saja. Nah ikut dia. Nah, kini waktu cakap ibadah tu standarnya Nabi. Tak pikiran awak. Kecuali Nabi bagi kesempatan kawak untuk memilih cara. Adalah masalah dunia atau jangan. Nah, kini Nabi lah mengecek al-ihsan itu di antara orang. Dan awak dah pernah membahasnya dalam masalah penyembelihan. Ya. Ditajamkan alat untuk menyembelih. Ya, falihidda syafatahu, tajamkan pisau nak menyembelih. Yang kedua, ya, jangan masak tu dah ketok. Calian tu dia dah. Kemudian jangan membantai di muka kawannya. Itu nak lari nama mengamuk. Akhirnya penyembelihannya ditukar dengan tusukan atau dengan tembakan. Baca bismillah selalu. Sah dia kurban. Kemudian dia hanya kesempatan melepaskan rasa sakit, maka kakinya jangan dikambing-kambing. Di KBN, di lapian sih ada di situlah yang melapihan sakitnya sekarang termau. Nah itu dan ihsan itu dicek nanti. Kalau dibawa ke selera kan kejam dia nak buat masih mengereting. Termasuk tu tak beradab. Alun selesai memegang nyawa lah dikulinya tu. Nah, jadi kalau apa tanya di muka kawannya ada biar. Dia kurang adabnya. Sudah tidak biar elok ke tempat lain. Berasihan darah anak sampai penyembelihan. Asalullah ini yang pertama tidak biar. Tak tahu aku pakai kawan ambo segala macam. Seandainya bisa mengecek lah antara kecek. Sampai model tu Allah perintahkan awak supaya ada sikap halus atau ihsan dalam hadis kepada hewan. Dalam membunuh pun awak harus bersikap baik. Itulah dia antara kategori sikap baik. Jadi kalau nama direkod dah baik juga, ya, penyembelihannya sah, tapi adabnya kurang. Ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ustaz. Ya. Tadi saya mengatakan kalau kita menyembelih itu jangan hewan itu tersiksa. Jadi biasa akan kita hewan itu sebelum disembelih diikat kakinya ke depannya. Bagaimana supaya tidak ikat kakinya? Bagaimana cara menyembelihnya? Iya, makanya jangan diikat ke depan-depannya. Makanya cara marabahan itu butuh ilmu betul. Nah makanya kalau panitia tu nanti gajinya siap, dan sangat marabahan, dan pandai menyait daging yang sesuai ukuran, dan bisa memilah daging yang tulang, kemudian kulit dan lain sebagainya. Itu diharapkan lah keahlian. Ya, kita percaya mulai marabahan kalau penting. Kalau yang dia di sawahannya aja. Kalau Jawi, hanya ada teorinya ni. Dan Nabi memang mengikatnya 3 saja, tak kampiknya. Ya. Kalau di antara ya, bukan memakai bahasa jangan sampai dia tersiksa. Kalau jangan sampai dia tersiksa tu bahasanya banyak dia maknanya. Wa ikui istilah ada di kecadian. Kok kamu ngerti ini awak mau sahut. Tak kadonya sapi itu serupa di film mati. Tenang saja mereka. Jadi pasti mereka tahu. Dan ketika nyawa itu lapis memang sakit. Makanya tugas awak buat sesuatu yang bisa menjadikan tampik mengalirkan kesakitan. Amat kau jadi KBKP. Kaki itu mengajang-ajang nanti kan tersiksa aja. Akhirnya kan tanya orang mau bahas supaya kan tersiksa. Tentu pakai suntik itu boleh. Sudah tu saya nak makan daging akan ini sudah. Dapat penyakit lupa, dapat berkah leda. Orang kalau acok operasi kan itu dia lupa leda. Atau berkelabian namu. Makanya agama tu nak namu dibuat perasaan awak. Lawak tajamkan, lawak pisahkan ni kawan.
Awak jauhkan penyembelihan. Nak dibungkunya awak pisau tajam. Kalau awak agih tampil melepaskan rasa sakit. Dakwah kulii sampai tanangnya. Alih. Ya. Alih. Itulah ihsan. Kalau awak kurang puai juga, kita kan Nabi itu kurang puai pun Nabi. Itu dia ada cara lain. Itu tak yakin awak jangan dia cakap Nabi. Ustaz. Ya, silakan. Jadi yang intinya bagaimana kalau orang sudah meninggal itu apakah bisa diikut korban apa tidak? Kalau dia berwasiat ikutlah dia, itu punya dia. Tapi kalau dia tidak berwasiat itu punya anaknya dan anaknya beramal saleh, orang tuanya dapat. Kan tujuan awak supaya orang tua dapat pahala tu. Sudah, mengakurkan saja rajin-rajinlah beramal saleh, dapat orang tua tanpa diniatkan. Ya, Syekh Al-Albani termasuk yang mengatakan tanpa diniatkan. Jadi bisa kita berkirim pahala. Ya, itu tak bahasa kirim pahala, itu Allah yang mengirimkan. Kan jadi bahasa Allah iringkan keimanan anaknya kepada orang tuanya. Tak perlu yang nak bagian pada abu yang kesampai. Cuman kalau untuk yang bukan orang tuanya, itu baru lain bahasa. Awak cinta ke mama awak nak meninggal. Ini awak ke ibadah. Misalnya baca Al-Quran, apa doa itu nanti? Ya Allah, semoga baca Al-Quran yang aku baca. Ya, orang lain dapat itu berkahnya. Itu nak bisa awak sendiri. Kalau awak pakai bahasa, mari kita baca surat Al-Fatihah, lalu kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang di dalam kubur. Kan bantuanlah pasti dapat pahala. Awak berhadiah kalau lalu dia awak ikut dengan hadiah sendiri tentunya dapat lagi gitu lah. Basuh lah banyak nak kacau. Basuh itu. Ya Allah Maha Pemurah. Awak berdoa semoga kebaikan itu nak awak saja dapat. Dia Allah Maha Pemurah. Banyak yang bisa dapat kebaikan. Ya. Diterima oleh Allah tidak, itu hak prerogatif Allah. Jadi dari bab doa kalau untuk orang lain dan tak ada larangan berdoa pada itu dah. Tapi kalau bahasanya wadiahkan, itu tidak bentuk doa, itulah bentuk kemastian. Kalau lawa hadiahkan dan jawab dapat jadi tak. Cuca dia orang yang berpuasa, wajib berbukuan. Kan tak ada bahasa hadiah mahluk kawak, tak ada. Allah sendiri yang menetapkan. Kini ada yang Allah tak menetapkan, tak ada beritanya dalam Al-Quran, tak ada beritanya dalam hadis. Jadi itu saja pertanyaannya. Nah, pasti dapat seperti itu. Kalau yo sesudah wadiahkan mak dapat tendak. Wak dapat itu dikurangi tendak. Tak dikurangi. Ada yang mengecana dikurangi serupa kurang lagi atau bukan. Kalau itu jadi wadiah pembukuan orang wasono dapat pahalanya dia awak. Dan pahalanya tidak berkurang. Mana mengecan model itu belum tahu masalah berkurang. Masalah baca. Tapi kalau Pak Ibu berdoa ke Allah, semoga berkah dari bacaan meliputi orang yang sudah mati atau yang masih hidup, dia sudah dapat semuanya. Jadi kalau Pak tanya, Pak aku pastiannya, pakai cek boleh. Jadi kalau dia wasiat, kemudian tidak perlu beri nama awak. Ini tidak dapat perintah korban lain, ini lah mati. Tak berarti yang mau itu, tidak dapat dari syariat, wajib, sunnah, muakkadah, tidak dapat lain. Itu kan keinginan anaknya. Kini kecian kalau anak orang tua langsung Allah irimkan ke orang tuanya, tak perlu niat bergain. Apalagi kecian hadiah-hadiah, tak perlu lah. Karena amal saleh anak milik orang tua, dia anak tu milik siapa? Milik orang tua. Itulah rahmat Allah. Ya. Untung tu dia apa? Nak dah semua. Contoh. Ya, sebenarnya. Awak berkorban itu yang terbaik, Ustaz. Ini Jawi, ada ukuran yang kadang-kadang, ada yang ukuran kalau simental itu 35 juta, 30 juta gitu. Apakah memang untuk awak yang mampu awak disuruh untuk itu atau cukup sama-sama saja ya kawan-kawan yang korban 2 juta gitu, Ustaz? Ya. Nah, kalau apa ingin mencari yang lebih rancak dan terbaik, yo, maka carilah nampal yang gadang sapinya itu yo.
Awak nak punyoto 10 sama saya korban awak saya tak biang dia orang nak punyoto, dia lambat tu walaupun sah. Sesuai dengan kapasitas awak. Tapi tak bisa loh otomatis mencela. Ya ketika yo sepi sekarang tu juga. Siapa tahu lah pandai macam ni kadang tak LP. Kini kalau yo cari lebih kadang memang itu dah yo. Kalau nak lebih rancak tu cari untuk nak boleh potong ketik. Kini bila kadang. Untuk harus start. Ya sudah sepi. Awak nak tahu sepi semen jalan 35 tu. Ya sudah 20 juta. Anda tahu dah start sampai beli juta. Nah, jadi amalan yang afdal adalah amalan yang sesuai dengan kemampuan. Dari 4 standar amalan yang paling baik, yang terakhir standarnya sesuai kemampuan. Nah, itu tentunya Pak. Ya, kalau kemampuannya tinggi, tentu afdalnya tinggi dulu. Ya, piti merah dan jatuh ke ketidian. Kau piti orang Baladiak ya? Ya sudah ada. Tapi kesemuanya kurang. Dia tu Pak. Akan dapat sampai mensidakakan yang awak cinta. Kalau dah sampai Pak kemudian tu berhak albir tu dapatnya Pak. Berjuanglah ya, walaupun mungkin tak sekaligus bisa awak beransur. Ya silakan. Kalau niat awak untuk yang terbaik, tapi awak kumulasi yang gitu Ustaz. Misalnya awak 6 juta awak tapi diampek-tampek jadi 1,5 juta. Jadinya cik kurban awak tak 6 juta, jadi kalau dikalian 7 kan sampai 22 juta je. Bisa di larian ke situ Ustaz. Bagaimana? Awak juga berkurban yang jauhnya saragu sampai 22 juta, awak bagi 7 itu kan 6 juta. 7 kali 6 sampai 22. Jadi diampek-tampek awak siap 1,5 juta, 1,5 juta. Tapi awak niat sapi yang terbaik sebetulnya, tapi dek kawan-kawan tak ada, satu awak diampek-tampek. Bisa awak gituan niat? Ya bisa. Kalau kondisinya model itu, itulah yang terbaik. Ya, dan ada kawan yang dibawa apa semua macam, itulah yang terbaik. Itulah bagian tadi. Amalan yang terbaik sesuai dengan situasi kondisi. Kalau itu kemampuan awak, ya itulah yang terbaik. Ya kalau satu-satu awak talok membanding, ya gulai ikannya, itulah yang terbaik. Jadi kalau talok membanding dengan lebih lama, dengan lebih sehat, banding itu dan tempe goreng, itulah yang terbaik. Tak namun dikejar dalam seluruh kondisi harus terbaik itu namun tak. Bisa jadi di tempat lain itu tak terbaik. Karena ada kawannya. Bisa jadi di tempat lain itu yang terbaik karena ada yang bisa dijajaknya. Ya. Makanya untung Nabi mengejar model itu. Kalau dikejar itu harus model itu yang terbaik. Ya awak ada banyak pilihan. Nah jadi standar yang paling afdal, yang paling sulit itu pertama. Yang paling ikhlasnya, karena tinggi ikhlas tu, itu ibadah orang sufi. Anak paling banyak manfaatnya. Nah, dicari dari yang paling banyak manfaatnya, ketika apa menyebar hewan kurban, tentu manfaatnya lebih dirasukan banyak orang. Nah, itu kan lebih afdal kalau itu standar. Kalau dibawaan ke perasaan Pak itu ya, akan jadi standar. Jauh. Kita terbaik menurut awak, ada tentu terbaik menurut orang lain. Tapi sepengetahuan kami, ketika ditafsirkan ahsan wa amalan yang terbaik, standarnya bisa yang nomor 3, bisa yang nomor 4. Ya, silakan. Diikat kaki jari 3 itu terpedal. Mbak? Diikat kaki 3 itu dengan 4 diikat kaki yang melawan. Ya. Kemudian itu biasa lakukan orang maupun di los pantai. Sudah mulai kurang geraknya dilepaskan kaki itu. Ya silakan. Yang penting adonan dilapihan untuk malapihan rasa sakitnya. Kapak KB awalnya sudah tu dilapihan terserah. Dan jadi jangan sampai ketika dia ingin malapihan sakit, tak ada tempat. Tak ada tempat. Nah kan, ya. Sebentar Pak ya. Kemudian ala KB nampak melawannya. Kalau melawan tu mana banyak melawan tu tak? Yang melawan staf. Ya, kalau Pak Jibu lah baru sahur sesuai jalan ditunjukkan,
lari je tu nak dapat awak. Itulah kondisi nak normal biasa semua. Ya, berdoa lah ke Allah jangan masih bangga sebab bosan tiang awak dia pasti takut. Jangan benda itu. Ya, awak nak berbuat sesuatu je lah. Dengan bantuan Allah jinak saja. Ya, aku melawan saya kalau awak macam tu melawan saya ustaz. Mungkin ada orang lain dia awak. Atau adunan kurang. Ado syariatnya tak melaksanakan. Kalau lah maksimal wa qausau sarupunan dikejar Nabi ihsan tu baat. Tu kalau terjadi je perlawanan itu nak dapat apa? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, silakan. Satu lagi Ustaz. Yang itu banyak, ada 20 dan 30. Jadi satu lokasi tidak mungkin satu bawa sini, satu bawa sini, satu bawa sini itu. Biasanya satu kelompok itu. Makanya tambah lokasinya. Apa kecil nak mungkin Pak? Ya, untuk menyempurnakan adab penyembelihan. Kalau memang ia kenyataan tak memungkinkan di awal lalu saudak dia tambah tempe dah. Dia lalu ajukan tak dia membangun tempe baru. Bukan berarti awak biasa saja, berusaha terus. Ya, berusaha terus. Sampai mati nak dia tercapai Ustaz. Allah Maha tahu walau sau keputusan berbeda. Jadi tak mungkin tu tak bisa dipakai. Bau sawah tu lagi. Ya, kalau lama meninggal aja terjadi dah, dia tak mungkin dah. Terus selesai dah. Jadi tampaknya cik, tapi kan bisa diatur situ cik, masih dalam satu tempat, tak bisa masuk terus tak? Ya sudah. Bukan berarti awak betah dalam keadaan begitu tanpa berusaha menyempurnakan. Dan diminta dari Allah adalah usaha. Hasil di tangan Allah, berhasil atau tidak. Ketika tidak berhasil bukan berarti Allah sia-siakan amalan bapa dan ibu dan usaha bapa dan ibu. Ya, karena Allah bagi pahala bukan dia berhasil atau tidak. Ketika kumpul bikin tidak berhasil kurban, lalu anda besok pahala dari Allah. Pahala dari awal ni awak menambah untuk berkurban. Itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Awak ingin berjuang terus supaya ideal di tempat penyembelihan. Supaya tercapai kata al-ihsan dalam hadis Nabi tadi. Selama kita berusaha itu dinilai ibadah oleh Allah. Berhasil atau tidak? Itu di tangan Allah. Dalam artian tidak akan mempengaruhi apa yang berhak kita dapatkan dari usaha tersebut. Ya, kalau berhasil, tambah berpengaruh nanti. Dalam artian orang yang sesudah kita akan dapat kebaikan. Ini dapat pahala dari sini. Kalau tidak berhasil, tapi Allah menginginkan kebaikan dari tempat yang lain. Dan jadi tidak siu-siu dalam perjuangan dan usaha. Semakin berat perjuangannya, semakin besarlah pahala. Saruman apa ibu membuat rumah itu supaya ideal. Ya. Rumah wak cie kamarnya, datuk wak betah saya dengan cie. Di situ anak wak lalu, pak lalu, ibu lalu, tukar baju sinan segala macam. Tambahlah kamar dulu lagi. Untuk orang tua, untuk anak, untuk tamu. Sehingga ada hadis Nabi masuknya ke kamar orang tuanya, tokoklah pintu, umur 10 tahun, pisahlah lalu. Aku baca hadis tu kena kamar itu dia ni. Hanya kena kok ni kamarnya jualnya. Kalau itu kan datang duitnya, awaklah bosau nak cuba tambah rumah tu, nak tambah kamar. Allah mahu bukan dia awak nak. Tapi memang Allah berkehendak lah. Allah berkehendak lain. Itu bukan berarti Bapak Ibu yang berhak dapat pahala dari usaha. Jadi berusahalah terus. Jangan dijadikan alasan tempat yang sekarang tidak bisa berubah. Lau pastikan saya tidak berubah selamanya atau dalam umur. Sementara usaha walul ni dan awak tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Betul. Ya. Standar apa? Standar jumlahnya. Tadi kan ada dari jumlah. Ya. Yang kedua, dalam mengambil kebijakan kelebihan dari biaya korban itu, apakah bisa diambil langsung oleh panitia, atau disampaikan kepada yang berkorban? Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin boleh cek lebih
yang mendapatkan melalui Lailatul Qadar itu apakah orang yang di masjid saja atau ada orang yang di rumah? Ya. Nah, minimal untuk satu ekor sapi ya sepertujuh itu nilai seekor kambing. Jadi seekor kambing itu milik satu orang. Maksimal orang berserikat dalam seekor sapi adalah 7 orang. Ya, minimalnya ya 1 orang. Kalau setengah orang bisa. Jadi sepertujuh. Jadi seekor sapi kambing itu sepertujuh, 2 ekor kambing 27, 7 ekor 77 seekor sapi. Nah, kalau itu orang tak berbeda-beda, dia 10 maksimal sebenarnya macam 7. Nah, kemudian uang kelebihan biaya operasional dikomunikasikan dengan peserta karena itu milik mereka. Kalau mereka sudah menyerahkan untuk wakaf atau infak kepada masjid, silakan mengambil, masukkan ke kas masjid. Tapi kalau dia minta bagian balik ke kami, bagian walaupun mungkin dapat 5.000 surang, ya terserah bagian. Itu hak. Makanya jangan putri, pola putri sewak. Nah, kemudian orang yang dapat Lailatul Qadar bukan di masjid atau di rumah, ya itu nak boleh tahu. Dapat Lailatul Qadar saya boleh tahu. Allah alam ya, Allah alam. Masih ada 2 lagi ya. Ayo ibu dua. Ayo apa aku dulu? Ibu dia. Maksimal. Kemudian kita katakan ada 5 anak. Kemudian kita buat itu, tapi ada anak-anak yang masih belum balik. Tambah katakan ada yang belum balik itu 3 orang. Apakah itu bisa lebih bagus kita pakai untuk 4 orang yang sudah balik tadi, atau yang 3 belum balik tadi bisa dimasukkan di sini? Ya. Yang mendapatkan syariat itu sudah balik. Nah, yang belum balik ini karena ini ibadah butuh niat, dia bermasalah di niat itu. Nah, apakah dia bisa berniat sebagaimana yang dituntut oleh syariat? Karena pemikirannya dinilai belum matang sebagaimana orang yang sudah balik dia bisa masang niat. Nah, di situ masalahnya. Nah, makanya ya lebih cenderung kita untuk keluar dari perdebatan. Nah, berikan kurban itu kepada orang yang memenuhi 4 tadi. Muslim, balik berakal, merdeka, dan mampu. Nah, kalau ada yang belum balik, tetap dia ikut kurban. Nah, disitulah ulama tidak sepakat apakah pahalanya untuk bapaknya atau pahala itu untuk anaknya. Ya. Yang mengatakan untuk bapaknya, dia bapaknya, walinya, dia masih ketik. Yang masang niat lagi ada penting. Kalau dia berniat, dah sempurna dalam balik berniat. Apanya dapat pahala, dia ngajainya untuk berkurban. Itu jadi. Nah, tapi kalau seandainya yang berkurban itu balik berakal, ada perdebatan seperti itu. Nah, itu bayar Allah. Ya, silakan. Ya. Nah, ini boleh. Ya. Ya, kalau sebaliknya anak tahu baru. Itu kalau sebaliknya itu. Ya, kenapa? Karena orang tua pun tak nak menyebabkan ngadu. Orang tua itu siapa menyebabkan ngadu? Ya, orang tua dan anaknya. Ya, orang tua itu dapat dari anaknya, dia orang tua penyebab anak itu ngadu. Dan Nabi menegaskan anak itu punya orang tuanya, anak bisa otomatis berlaku sebaliknya. Ya. Nah, anak kalau meninggal sebelum balik, dia dapat syafaat. Syafaat yang diadakan Allah karena dia boleh panggil bapaknya Rasulullah. Itu kalau meninggal sebelum balik dari orang tuanya ridha. Itu nak kata orang. Tapi kalau meninggal sebelum balik orang tuanya cari-cari, tidak. Ya. Dari ridha tinggal disuruh tinggalnya aku. Ya, dalam hadis Muslim itu jelas syafaat yang dimaksud seperti itu. Nah, jadi kalau ada anak meninggal, anak meninggal, ada tibanya bisa orang tuanya berkorban untuk anaknya dan saat bisa mendekati.
Karena ya, yang menyebabkan adunya orang tua bukanlah anak. Nah, dan ada hadis yang menyatakan orang tua itu punya anak. Dan ada yang anak itu punya orang tua. Anak ya serupa doa awak ke orang lain. Kalau nyala balik, oh la ilah muslimin muslimat mah boleh ada awak. Ya, boleh orang tua awak. Nah, apa salahnya dia? Ya. Kok anak sampai orang tua kan nak lupa. Mana orang tua kan nak orang tua mendoakan entah sia ini hari lain sampai itu. Salamonya muslim. Boleh dan ada hubungan karib kerabat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.